Yesus tidak mengikuti semua keinginan orang Yahudi. Bukankah Dia itu Tuhan yang sanggup memerdekakan bangsa Yahudi dari dasar Romawi? 30 keping perak memang teramat murah, tetapi bukankah dengan itu Yesus dapat menunjukkan kekuasaannya? Oh Allah, aku telah berdosa karena telah menyalahkan orang yang tidak bersalah. Lebih baik aku mati karena dosaku yang tak mengampuni ini. Pemimpin yang revolusioner melawan pemerintahan Romawi yang bengis, memberontak demi kemerdekaan Yahudi. Itulah sosok Mesias yang didambakan Yudas Iskariot. Saat dirinya dipilih Yesus menjadi muridnya, ia percaya bahwa Yesuslah sosok yang dia dambakan. Pikirnya, menyerahkan Yesus pada imam-imam kepala menjadi jalan untuk mewujudkan kehendaknya. Harga murah 30 perak rela ia sepakati demi memaksa Yesus segera beraksi. Tak pernah dia sangka kehendaknya untuk menjadikan Yesus sebagai Mesias seperti bayangannya justru membawa Yesus menuju kematian. Penyesalan pun datang terlambat. Yudas berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Oleh karena memaksakan kehendak diri dan mengabaikan kehendak Tuhan, Yudas Iskariot pun mengakhiri hidupnya. Dengan penuh pengalaman, nama yang dikenal sebagai pengkhianat. Pernahkah saudara memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak saudara? Atau bahkan saudara melakukannya pada Tuhan hingga saudara mengabaikan kehendaknya? Apakah saudara pernah mengorbankan iman pada Kristus demi memperoleh apa yang saudara dambakan? Jauhkanlah pikiran saudara dari rancangan-rancangan pribadi yang tidak sesuai kehendak Allah. Padamkanlah segala ambisi dan kehendak diri yang dapat membuat orang terluka. Ujilah selalu hati dan pikiran saudara agar hidup saudara sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita memadamkan 1 lilin sebagai pengakuan atas keberdosaan kita. Ya Tuhan, ampunilah aku yang lemah ini. Ketika aku mengenangkan kebersamaan denganmu, serasa aku tidak akan mundur darimu. Akulah batu karang yang akan membelamu. Bahkan ketika orang ragu akan engkau, aku dengan lantang menyatakan bahwa engkaulah Mesias. Tetapi kenyataan berbicara lain. Aku menjadi murid lemah yang tega menyangkalmu.
Tetapi aku juga sadar bahwa kasih karunia-Mu masih berlaku Tuhan. Engkau masih memakai aku untuk menyatakan kehendak-Mu, dan rencana tidak akan pernah gagal karena aku yang menang. Adalah Pontius Pilatus. Daerah kekuasaanku ada di seluruh Yudea. Banyak perkara yang sudah aku putuskan berdasarkan keadilan dan kebenaran yang aku ketahui, termasuk dalam perkara Yesus. Aku juga tahu bahwa Dia tidak bersalah. Tetapi apa jadinya jika aku bebaskan Dia? Akan banyak terjadi kekacauan di mana-mana, dan yang paling penting adalah itu sangat membahayakan posisiku. Aku tidak bersalah atas darah kamu. Itu urusan kamu sendiri. Inilah yang menjadi keputusan. Kirene adalah daerah asalku, sebuah kota besar yang berada di Libya. Aku bukan orang Yahudi. Pada waktu itu, aku sudah melihat sekumpulan orang banyak, dan ternyata mereka sedang melihat bagaimana Yesus harus memikul salib. Mungkinkah aku berada di tempat atau waktu yang salah, atau sebaliknya? Saat itulah tentara Romawi menyuruhku untuk memangkul salib Yesus, karena dia sudah tidak berdaya akibat penyiksaan yang dialami sepanjang malam sebelumnya. Kenalkah engkau dengan Maria Magdalena? Aku sering disamakan dengan Maria saudara Marta. Bahkan orang salah juga menyamakan aku dengan wanita yang membasahi kaki Tuhan dengan air mata dan menyingkanya dengan rambutnya. Akulah yang dipulihkan Tuhan ketika Dia mengusir ketujuh roh jahat dari dalam hidupku. Aku hadir saat Tuhan mengalami penyiksaan, bahkan sampai penyaliban, bahkan sampai penguburan. Bukan tanpa resiko aku melakukan semuanya itu, tetapi karena kecintaanku kepada Tuhan, aku rela. Dan akulah orang pertama yang mengetahui pada waktu subuh itu kubur Yesus sudah kosong. Tidak pernah membayangkan aku harus menyaksikan detik-detik penyiksaan anak yang mengandung atas perkenan Tuhan. Bahkan ketika aku belum bersuara, salib yang begitu hina dan keji itu harus dia alami di depan mataku. Berhakah mengalami semua itu? Tidak. Sekali-kali
Namaku Romines. Aku lahir di Kapadokia. Mungkin kalian tidak begitu mengenalku. Akulah yang menikam namamu Yesus. Sebenarnya hatiku tersayat ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Atau ketika dia memohon, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu banyak peristiwa hebat yang aku saksikan sendiri. Mengiringi penyaliban dan kematian Yesus. Tetapi aku sadar bahwa itu bukan tugas yang benar. Akhirnya aku pun menyadari bahwa dia Mesias itu. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Akan membuktikan hidupku untuk mengabarkan tentang Yesus. Ia menyaksikan kebencian orang banyak kepada Yesus. Ia mendengarkan lontaran hinaan, ejekan, dan tuduhan kepada Yesus. Namun lihatlah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sang terang tidak sirna. Yesus mati di kayu salib, tetapi ia tidak kabur. Ia mati untuk